kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Repan sehat? Alhamdulillah. Wajah Repan wajahnya bercahaya. Kayaknya sedang berbahagia ya Repan. Ya. Kemudian Bapak cek dulu ya absensi. Alhamdulillah hadir semua ini. Kemudian bersih, sekarang sudah tampak bersih kelasnya. Pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang karakter wirausaha dan karakteristik wirausaha. Ini moderator yang bikin nangis ya. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang karakter wirausaha. Jadi karakter wirausaha ini penting dalam menghindari atau bisa menanggulangi berbagai macam kegagalan dalam berwirausaha. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Di antaranya yang pertama adalah bersikap tidak jujur, tukang bohong. Tahu? Apakah kalian mau membeli kepada penjual yang tukang bohong? Jadi harus jujur. Maksudnya apa? Jujur dalam menjual itu. Curang seperti apa? Beli sesuai kakak, bisa beratnya dan lain-lain. Itu contohnya agar bisa menanggulangi kegagalan dalam berwirausaha. Nah, nanti Bapak akan menayangkan 3 video. Ini bagaimana perjuangan karakter wirausaha tersebut. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama siapa? Yang pertama Hairul Tanjung, yang kedua Ciputra, dan yang ketiga adalah Bob Sadino. Nah, nanti setiap kelompok akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk mencari dan menggali terkait dengan karakter apa saja sih yang tampak dalam pengusaha tersebut, sehingga karakter tersebut itu bisa menanggulangi berbagai macam kegagalan dalam berwirausaha. Ya, jadi nanti silakan ungkap sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah Bapak tayangkan, ini akan ditampilkan satu kelompok untuk menampilkan hasil temuan-temuan tentang karakter yang sesuai dengan tokoh yang sudah ditugaskan di kelompoknya. Ya. Itu salah satunya. Nah, silakan. Halo sahabat media, selamat datang kembali di channel Sukses. Subscribe, share. Hairul Tanjung. Hairul Tanjung adalah seorang konglomerat sukses yang mempunyai berbagai perusahaan besar di bawah nama City Corp. City Corp sendiri adalah sebuah holding company yang membawahi perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mega TBK, Mega Finance, Trans TV, Trans 7, Trans Studio, Transmart Carrefour, Detik.com, Metal Department Store, dan masih banyak lagi. Hairul Tanjung sendiri termasuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, di mana berdasarkan Forbes, Hairul Tanjung mempunyai kekayaan sekitar 4 miliar 900 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaannya yang besar tersebut tidak diperoleh Hairul Tanjung dengan mudah. Ia merintis bisnis dari nol sebelum mencapai kesuksesan tersebut. Dan berikut kisah sukses Hairul Tanjung dalam memulai bisnis dari nol. Hairul Tanjung lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962. Ayahnya, Anggi Tanjung, adalah seorang wartawan sekaligus penerbit surat kabar lokal yang lumayan sukses. Tetapi karena tulisannya yang sering berseberangan dengan Orde Baru, surat kabar ayahnya tersebut dibegel dan terpaksa tutup. Akibatnya, ekonomi keluarga Hairul Tanjung pun berubah dari yang sebelumnya cukup berada dan tinggal di rumah yang cukup besar, terpaksa pindah ke kontrakan pinggir kota yang sederhana. Keadaan ekonomi keluarga yang memburuk tidak membuat ayah dan ibunya tidak memperhatikan
Di tengah kesulitan ekonomi tersebut, Khairul Tanjung lulus dari SMA Budi Utomo dan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hidup dengan uang yang terbatas pada masa kuliah membuat Khairul Tanjung berpikir kreatif dan mencari uang sendiri. Khairul Tanjung mulai bersisih kecil-kecilan dengan menjual buku-buku di kampusnya. Tidak puas dengan itu, dia pun juga menerima order fotokopi untuk buku-buku kuliah dan materi kuliah dengan bantuan kenalannya yang mempunyai percetakan kecil-kecilan. Dia juga kemudian membuka usaha fotokopi di ruang kosong di bawah tangga kampusnya. Walaupun dia tidak memiliki uang untuk membeli mesin fotokopi, dia menemukan solusi melalui kemitraan dengan orang lain. Lulus dari kuliah, Khairul Tanjung merasa bahwa dirinya lebih terpanggil untuk berbisnis dibandingkan berpraktek menjadi dokter gigi. Perjalanan bisnisnya setelah kuliah tidaklah selalu mulus. Percobaan pertamanya berbisnis adalah alat kedokteran berakhir dengan kebangkrutan. Tidak patah semangat, Khairul Tanjung terjun ke bisnis kontraktor dan mengerjakan berbagai proyek konstruksi, termasuk salah satunya pembuatan pabrik atau workshop peralatan berbahan dasar rotan. Tapi di tengah jalan, proyek pembuatan pabrik tersebut mangkrak karena sang pemilik proyek mengalami kesulitan keuangan. Mangkraknya proyek tersebut berpengaruh besar terhadap kondisi keuangannya, dan pada saat itu dia sudah kehabisan uang. Namun, di balik kegagalan tersebut, rupanya tidak lama kemudian muncul sebuah kesempatan yang tidak diduga-duga oleh Khairul Tanjung. Dengan bermodalkan gedung pabrik yang mangkrak tersebut, Khairul Tanjung dan beberapa temannya meminjam uang ke Bank Eksim sebesar 150 juta untuk membuat pabrik sepatu. Tetapi kemudian lagi-lagi nasib memberikan cobaan bagi Khairul Tanjung. Setelah pabrik selesai dan sampai produksi dikirimkan kepada beberapa calon pembeli, perusahaan tidak mendapatkan satu pun order. Di tengah kesulitan tersebut, mereka tidak menyerah dan tetap berjuang. Sampai akhirnya berkat usahanya tersebut mereka berhasil mendapatkan order dan dalam beberapa tahun mereka sudah bisa melayani pasar ekspor. Tetapi kemudian di saat pabrik sepatu itu tengah menikmati masa-masa suksesnya, Khairul Tanjung memiliki perbedaan pandangan dalam masalah bisnis dengan pemilik lainnya, dan dia pun memutuskan untuk keluar dan merintis bisnisnya sendiri. Keluar dari bisnis sepatu tersebut, Khairul Tanjung kemudian mendirikan Para Group pada tahun 1987. Pada tahun 1996, Para Group mengambil alih Bank Karman yang kemudian diganti namanya menjadi Bank Mega. Di bawah naungan Para Group, Bank Mega bisa menjadi bertahan dari krisis moneter tahun 1998, dan pada tahun 2001, Bank Mega melakukan penawaran pabrik perdana yang menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun Sudah ya, barusan kita sudah lihat ada 3 tokoh pengusaha yang memang sukses dan perjuangannya. Apakah langsung sukses ketika memulai bisnis? Tidak. Tapi ada proses, ada perjuangan, dan tentunya itu berdasarkan karakter yang dimiliki. Makanya hati-hati dengan yang kalian baca dan kalian lihat, karena dengan yang baca, dengan apa yang kalian baca dan lihat itu akan menentukan pola pikir kalian. Kalau pola pikir kalian itu juga nanti kedepannya akan menentukan cara kalian mengucapkan atau bertindak. Nah, nanti tindakan-tindakan kalian itu akan membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan berubah menjadi karakter. Dan itu hati-hati dimulainya. Melalui apa? Melalui yang kalian lihat, yang kalian baca, yang kalian ucapkan, itu akan membuat karakter. Sama seperti tadi para pengusaha. Khairul Tanjung juga sama, bidangnya apa? Bisnisnya? Trans. Apa? Transmedia di bidang apa itu? Bidangnya? Hah? Apa? Transmedia yang kalian lihat itu apa? Hah? TV, media televisi. Selain itu apa lagi tadi ada? Hah? Mall. Ya. Kemudian yang kedua, siapa namanya? Ciputra. Itu bisnisnya bidang apa? Hospital itu apa? Rumah sakit. Terus? Apa lagi? Pembangunan jaya itu bergerak di bidang properti. Terus apa lagi? Yang terakhir apa siapa?
Jualan apa tadi? Ayam. Ya. Sebelum ayam apa? Gitu ya. Tapi bisa sukses sampai dia menjual di supermarket ya. Nah sekarang silahkan sesuai dengan LKPD yang kalian pegang, coba kalian ungkapkan masing-masing kelompok karakter apa saja yang muncul dan tampak dari para pengusaha tadi. Nah setelah itu silahkan kalian nanti presentasikan di depan hasil temuannya, kemudian nanti masing-masing kelompok untuk bertanya terhadap apa yang sudah disampaikan. Oke paham ya? Bapak kasih waktu 15 menit. So, silakan sesuai dengan kontennya masing-masing. Boleh berkelompok. Kamu nulis di belakang di sini. Kayak kemarin aja cara nulis. Misalkan kamu mau yang mana, kamu mau pakai yang pendapat mau ini atau mau ini, boleh atau mau ini, kalau ditulis nanti ini salah satu. Boleh, nanti misalkan ini apa, tinggal gitu aja. Ini kayak kemarin kan isinya ini sama itu sama antara tapi ngomong dari contoh dari ini kalau ini menurut siapa kalau ini menurut siapa pasti kan berarti mau yang dulu namanya yang nampak mau satu boleh mau dua boleh mau tiga boleh kalau misalkan di sini kampusnya kedua 50 sekarang ini juga ada jangan kebanyakan mimpi. Realistis mau apa? realistis itu apa? Jangan kebanyakan mimpi, itu harus realistis. Real. Jadi realistis itu asal katanya dari real. Artinya apa real? Nyata. Contoh di situ itu apa? Menceritakan ternyata misalnya jumlah muslim dan mandiri itu semua orang yang ada di Nusantara sambil persiapan pertanyaan
Oke, sudah ya? Boleh, kalau yang sudah kelompok Bung Sadino dulu, boleh ke depan perwakilan satu orang. Silakan. Pertanyaannya itu terakhir. Iya, nanti aja. Pertanyaan itu kamu bertanya ke orang lain. Kalau kamu nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rani Saputri, perwakilan dari kelompok 3, ingin menyampaikan tentang karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha dari Bung Sadino, yaitu kerja keras dan komitmen tinggi, yaitu dapat merintis usaha dari nol hingga sukses. Bung Sadino pernah menjadi kuli bangunan dengan gaji 100 rupiah dan ia pun sempat mengalami depresi. Namun Bung Sadino tidak menyerah. Ia malah tertarik mengembangkan usaha peternakan ayam yang awalnya hanya menjual beberapa telur ayam saja hingga mendapatkan banyak pesanan. Hingga akhirnya Bung Sadino mempunyai usaha kefir dan kucing yang bergerak di bidang pangan dan peternakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Ada yang bertanya terkait Bung Sadino? Oke. Ada pertanyaan? Hah? Iya. Apakah perusahaan telur ayamnya sukses dalam waktu 1 bulan? 6 bulan? Jadi dalam jangka berapa waktunya hingga bisa mendapatkan kesuksesan untuk telur ayam maksudnya? Dalam jangka waktu 6 bulan. Betul 6 bulan? Betul 6 bulan? Jadi dalam waktu 6 bulan. Oke. Ada lagi? Cukup? Ada lagi? Oke ya, kalau cukup silakan tepuk tangan. Sekarang silakan kelompok 2 Ciputra. Ayo Ciputra ke depan, siapa perwakilannya? Siapkan ya. Cermati apa yang disampaikan. Kalau ada yang tidak jelas silakan kalian bertanya. Pertanyaannya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi tadi. Saya Ciputra sebagai pengusaha properti di Indonesia tahun 2016, kekayaan Ciputra mencapai 1 M 600 juta dolar Amerika Serikat dan menduduki urutan ke-23 orang terkaya di Indonesia. Kesuksesan Ciputra tidaklah ia capai dengan mudah. Ia adalah salah satu contoh kisah inspirasi pengusaha Indonesia sukses yang berawal dari nol. Ciputra lahir dengan nama Ciputra lahir di Sulawesi pada usia 12 tahun. Dia menjadi anak yatim oleh tentara penduduk Jepang. Ayahnya dituduh anti Jepang, ditangkap dan meninggal di tempat penjara ibunya lah yang mengasuh dia dengan penuh kasih sayang. Karakteristik wirausaha yang Ciputra miliki adalah kerja keras, disiplin dan mandiri dan realistis.
anak-anak yatim, dan dia juga menghidupi ibunya dan di dalam kesulitan ekonomi. Bersikap tanggung jawab terhadap usahanya. Dia bertanggung jawab dan mengembangkan usahanya untuk dan perusahaannya itu menjadi besar. Ada yang tanyakan, silakan kelompok ini yang bertanya. Kelompok 3 bertanya. Pertanyaannya adalah Ciputra memegang saham perusahaan apa saja? Ayo PT tadi. Pasmol, Pasar, Ancol, PT Pembangunan Jaya, dan Perdagangan Semen. Bukan semen ya. Semen. Ya, udah cukup? Nah, udah. Ya silakan tepuk tangan. Silakan duduk. Ayo, pasar semen, bukan semen ya. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Ciputra nggak jualan semen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Khairul Tanjung akan memaparkan Nah, alhamdulillah ya, kita sekarang sudah bisa mengungkap berbagai macam karakteristik wirausaha berdasarkan dari video yang sudah disajikan. Di antaranya adalah kerja keras dan disiplin. Seperti tadi yang diungkapkan, bagaimana bentuk kerja kerasnya, kita bisa lihat bagaimana Khairul Tanjung sebelum memulai usaha, ngapain dulu? Nah, perjuangannya tadi mana kelompok Khairul Tanjung? Menjual buku, bahkan ketika sudah kuliah pun, ketika mau sambil kuliah, sambil menjalankan bisnis usaha, itu sebagai bentuk kerja keras. Jadi kerja keras itu dimulai bukan nanti setelah lulus, sekarang pun kalian bisa diasah. Bagaimana caranya? Silakan lakukan hal yang positif. Kalian bisa jualan kecil-kecilan, bikin produk. Kayak dulu kan pernah Bapak membuat proyek, membuat produk masing-masing kelompok. Contohnya seperti itu. Repan udah membuat produk, udah ya, waktu itu membuat produk ya, sampai dijual harus sampai laku semuanya. Kemudian contoh yang berikutnya karakter mandiri. Bisa kalian lihat di karakter yang dimiliki oleh Ciputra. Apakah Ciputra awalnya hidup dengan bahagia dengan keluarga? Tidak. Dalam kondisi seperti apa tadi diceritakan? Yatim, ekonominya sulit. Ke rumah zaman penjajahan, ekonominya sulit, yatim deh. Apakah dengan kondisi keterbatasan tersebut menyebabkan orang tersebut tidak sukses? Tidak. Kalau dia memiliki karakter yang kuat, segala macam masalah itu tidak menjadi penghambat kalian untuk mencapai kesuksesan. Mau itu yatim ataupun tidak punya orang tua, kalau dalam karakternya kuat ingin sukses pasti bisa sukses. Jadi yang terpenting itu adalah